Jangan watak kedoyan demenan, daripada dilelara mending sun jadi janda 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 baik. Kenapa sih? Kenapa sih? Iya. Sangat banget. Kenapa sih? Hari ini tuh Jumat berkah. Iya. Pagi-pagi Ambiar luar biasa banget mendatangkan para duda-duda cowok-cowok yang cakep-cakep. Duda selama ini emang di pagi-pagi Ambiar nggak pernah ada duda. Ini juga duda. Ya. Tidak ada lagi dan tidak bukan, kami akan menyuguhkan berbagai macam varian rasa pada hari ini. Tadi mau ngucapin apa, King? Mau ngucapin apa? Oh, selamat untuk abang kita, abangku, abang Kadewi, abang Bang Rian juga. Oh. Bang siapa? Oh iya, buat Bapak Andap. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, perlindungan, serta bisa menjalankan tugas dengan baik selalu dalam lindungan Allah untuk menjadi gubernur di Sulawesi Tengah. Amin. Sulteng. Iya, Sulawesi Tengah. Amin, amin. Ya buat Sobat Ambiar kita kembali lagi buat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, gadis berjaka, janda atau duda ya. Oh iya, aku seneng banget sayang. Kita bisa kapelan. Kapan-kapan kita foto wedding di base camp military lifestyle ya. Apa? Foto pre-wed. Udah mulai lagi kan? Foto pre-wed. Kan aku udah bilang kalau kamu cari yang setia dan bisa nerbangin pesawat, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang setia dan jago ngomongin orang, aku maju. Gak mau dong. Aku pingin laki-laki yang jago. Ya. Jago apa? Bawa hati aku kemana aja. Statusnya mau perjaka, mau duda nggak masalah ya? Bebas. Gak masalah, bebas. Oh sama kayak kita lengkap. Kamu duda, kamu janda, aku perjaka. Besok aku panggil kamu bunda. Mau? Ngomongin soal duda, kita akan hadirkan bintang tamu yang pertama. Oh, Ini aku siapa? nggak jemput. Ini aku. Iya, kamu aja, kakak aja, ayo. Aku enggak. Gak apa-apa, udah sabar. Sayang, Emang boleh dia yang jemput? Sayang, janur kuning belum melengkung, kamu nggak boleh cemburu sayang. Ya, oke. Ya, udah. Jangankan janur kuning, sampai bendera kuning pun gua Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan seorang aktor senior yang baru saja akhirnya kemarin diputus bercerai dari seorang perempuan yang menemani hidupnya selama 16 tahun dan sekarang statusnya sudah resmi menjadi seorang duda. Di pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Ari Wibowo. Mas Ari pas masuk nyariin Kak Dewi kemana katanya? Iya, aku di sini Mas. Oh iya. Mas Ari, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Jangan gitu dong sayang, aku kan udah menunggu lama dudanya. Gak boleh gitu dong, Wi. Oh, ya. Mas Ari, Ya. apa dalam pikiran seorang Ari Wibowo ketika akhirnya diputus resmi bercerai? Yang pasti sedih, campur lega juga gitu. Sedihnya karena harus berakhir seperti ini, tapi lega karena finally bisa move on dari semua drama yang tentunya berat buat kita semua ya, buat anak-anak terutama gitu. Sedih dan lega bercampur semuanya Iya. ya. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ini dia akhirnya seorang Ari Wibowo yang resmi berpisah dan juga mendapatkan hak asuh anak. Berapa lama proses persidangan ini sudah berjalan sampai akhirnya kemarin diputus bercerai? Prosesnya sekitar 5 bulanan total. Oh. Lumayan lama juga ya. Lumayan lama. Ya. Kemarin dan ya sayangnya penuh drama kan. Penuh drama. Penuh drama. Ya. Yang seharusnya tidak perlu. Iya. Mas Ari sudah menyebut drama 3 kali nih. Padahal kita baru beberapa menit. Dramanya begitu luar biasa sekali berarti untuk seorang Ari Wibowo. Karena itu tekanan yang sangat psikis yang sangat berat sebetulnya. Iya, bukan sesuatu yang mudah. Gak nyaman ya Mas mentalnya Pak? Sangat tidak nyaman dan tidak terbiasa dengan hal seperti itu.
Pasti, kan baru kali pertama ya. Ya. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Cerai dari Inge Anugrah, Ari Wibowo lega, banyak drama dan kebohongan. Drama dan kebohongannya itu seperti apa sih Mas Arya? Mungkin bisa di-share. Ginilah, kita nggak usah ini ke masa lalu lagi, ya kan, dari sini ke depan aja gitu. Yang pasti kan dari awal kan memang ya dramanya itu kan soal tidak menafkahi lah segala macam itu kan yang diungkit-ungkit dari awal kan dari pihaknya sana kan seperti itu. Dan ternyata kan sesuai hasil putusan ya semua itu tidak terbukti. Oh, drama yang dari mulai Iya. skincare sebulan segini, kemudian Iya. dapatnya sebulan segini. Itu dari awal, sebetulnya dari awal tuh antara aku, Inge, anak-anak, keluarga Inge, kita semua sudah sepakat gitu. Sudah ada kesepakatan untuk mau bercerai baik-baik. Tahu-tahu di tengah jalan ada yang mengubah skenarionya gitu. Siapa kita nggak usah ngomongin. Ada statement seperti Statement seperti itu yang akhirnya menjadi drama yang seharusnya ya tidak dibutuhkan, tidak perlu karena kasihan anak-anak. Tapi kan Tuhan sekarang memberikan berkat dengan menitipkan anak untuk Ya. diasuh oleh Mas Ari kan. Anak-anak umur berapa Mas Ari? 14 dan 15 tahun. 14 dan 15 Enzo dan ya. Marco ya. Yang artinya mereka juga sudah memiliki kebebasan untuk memilih Iya. sebenarnya ya. Mereka bebas untuk memilih ya, betul. Dan akhirnya hak asuh memang jatuh ke seorang Ari Wibowo. Apa rasanya mendapatkan hak asuh anak? 2 sekaligus. Tanggung jawab yang saya pikul dengan senang hati. Itu memang keinginan mereka dari awal. Tapi tetap saya tidak mungkin bisa menjadi single parent tanpa keterlibatan Inge. Jadi sampai kapanpun ya dia akan menjadi ibunya dan dalam setiap keputusan-keputusan penting pasti saya akan melibatkan Inge juga karena ya sosok seorang ibu tidak pernah bisa digantikan dengan orang lain. Gitu. Tapi pertimbangan majelis hakim apa akhirnya memberikan hak asuh anak kepada Ari Wibowo itu sebenarnya apa sih Mas? Begini, saya kan nggak tahu cara berpikirnya hakim ya, kan kita bukan di posisi itu. Tapi pada dasarnya kan Inge segala sesuatu yang dituduhkan itu harus bisa dibuktikan secara hukum. Iya. Artinya kan semua yang diberitakan tidak menafkahi, pelit, inilah segala macam semua itu harus bisa dibuktikan. Bukan hanya ngomong doang. Bukan hanya ke media saja, tetapi secara hukum itu berdasarkan bukti atau tidak gitu. Oke. Ternyata ya semua itu jadi ya itu hanya penggiringan opini publik aja gitu. Tapi secara hukum tidak. Tapi kalau dari Tidak pihak Inge terbukti. sendiri memang apakah dia fight untuk hak asuh anak nggak sih? Dia fight juga. Dia fight untuk hak asuh. Walaupun sebetulnya sejak awal juga dia sudah setuju anak-anak ikut aku. Awalnya. Oh. Gitu. Karena dia sendiri juga pernah mengatakan aku harus fokus ke karir. Aku bilang ya aku paham, aku ngerti, nggak apa-apa gitu. Aku bilang ya anak-anak ikut aku nggak masalah. Toh kan aku lagi bangun rumah, ya kan fasilitasnya bagus buat anak-anak juga dekat sekolah. Mas Ari, tapi respon anak-anak gimana? Akhirnya hak asuh anak jatuh ke Mas Ari sebagai ayahnya. Memang itu keinginan mereka juga. Oh, itu keinginan mereka? Keinginan kita sama-sama, iya. Kita sama-sama itu berarti Mas Ari yang kedua anak? Dan anak-anak. Iya. Oke. Ini kita mau kasih lihat, ada satu postingan dari Ari Wibowo beberapa waktu yang lalu yang isinya adalah hasil putusan dari pengadilan. Ya. Dan hasilnya yang pertama hak asuh 100% jatuh ke tangan penggugat. Kedua, Inge bebas ketemu dengan anak-anak kapanpun dia mau selama tidak mengganggu aktivitas sekolah dan dengan persetujuan atau izin Mas Ari. Nomor 3, tuntutan yang aneh-aneh pihak tergugat juga tidak ada yang dikabulkan oleh para hakim. Poin nomor 3 ya, bahwa ada gugatan dari Inge
yang tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Apa itu Mas Ari yang aneh-aneh itu? Iya, jadi yang saya dengarkan ada permintaan materi yang menyangkut dengan nafkah lampau. Ya kan? Nafkah lampau. Nafkah lampau. Maksudnya? Nah, jadi ceritanya saya itu harus kayak bayar mundur setiap bulan selama pernikahan 17 tahun ini. Oh my God. Harus bayar mundur setiap bulan berapa itu sekian uang katakan 10 juta atau 20 juta atau berapa. Ya itu harus tanya pengacaranya. Jadi Ingat saya nggak tahu. merasa bahwa ada kekurangan nafkah setiap bulannya selama 17 tahun dan selisih itu yang diminta untuk dibayarkan. Iya. Lucu kan sebetulnya. Karena apa? Kalau misalnya mau seperti itu, ini kan istri yang kita bicara gitu ya. Iya. Semua yang saya kerjakan itu juga adalah untuk keluarga, termasuk istri juga gitu. Iya betul. Kalau memang akhirnya istri juga mau cerai, apalagi alasan perceraiannya kan kalau dari saya kan memang sebagai yang penggugat kan saya masukin berkas perceraiannya kan awalnya kan cuman cekcok ya kan, karena saya nggak mau mengatakan yang sebenarnya, ya kan cukup itu aja gitu, cekcok di antara dalam rumah tangga yang sudah tidak bisa diperbaiki. Nah, tapi kan kok akhirnya kok dari pihak sana malah nyerang gitu kan, diserang, dipojokkan, dijelekan, akhirnya mau nggak mau saya ubah, Akhirnya saya harus pick up, bahkan apalagi dari sana bilang oh nggak ada pihak ketiga, dan itu bohong. Itu Dan bohong. itu bohong. Artinya apakah terbukti di pengadilan? Ada buktinya pihak ketiga? hak asuh anak kan Ya begini, akhirnya kan saya menggugat cerai dengan alasan pihak ketiga yang awalnya sebetulnya tidak mau saya buka, tapi kan dari sananya di sini nggak ada pihak ketiga, ini karena Arinya begini loh kok jadi saya yang diserang. Jadi Dan emang itu mau nggak terbukti? mau begini, akhirnya kan saya dapat hak asuh. Nah, itu salah Semua kan dengan memberikan bukti berupa saksi mata dan juga bukti-bukti yang lainnya gitu. Udahlah nggak usah ngomongin masa lalu, Saya tapi ya paham. bukti ya menurut hakim ya akhirnya kan mendapat hak asuh penuh, ya artinya kan Ya kami paham Artinya bahwa secara pihak- gamblang Mas Arifu tidak mau menjelaskan pihak yang apa salah maupun pihak yang benar bukti itu sudah yang ada di ditentukan pengadilan, ya. oleh hakim gitu. Iya. Oke, tapi ketika seorang Ari Wibowo memposting putusan pengadilan di media sosial, pada akhirnya ini juga menjadi pertanyaan netizen. Ya, Kita mau kasih ya, lihat dulu sebentar ya. Mas Ari ya. Ari Wibowo unggah hasil putusan cerai warganet. Perlu banget ya dibeberkan di medsos. Perlu dong. Mas Ari, kalau apa misalnya- alasannya? ya oke. Sebetulnya saya nggak mau. Ya. Saya nggak mau, tapi saya terpaksa. Kenapa saya terpaksa? Karena sudah dibikin menjadi konsumsi publik dari awal. Aku diserang, dari awal aku difitnah, dibilang tidak menafkahi, dibilang ini, dibilang itu, dibilang menjauhkan anak-anak dari ibunya, dibilang, dan itu sudah menjadi konsumsi publik. Ya. Nah, itu kan maaf ya, itu kan dari pihak sana yang selama ini podcast sana kemari menjelekkan saya juga. Saya tidak menjawab, saya hanya menunjukkan hasil putusan. Jadi saya tidak menjelekkan siapa-siapa. Saya waktu kita nikah itu juga rame diberitakan. Ya sekarang cerai pun ya saya hanya menunjukkan hasilnya aja gitu, tanpa mencoba untuk menjelekkan pihak manapun juga. Dalam tanda kutip menjawab apa yang sudah digelontorkan selama ini. Iya. Ada respon dari mantan istri nggak ketika Mas Ari posting hasil putusan persidangan? Tidak ada. Termasuk dari keluarganya? Saya sama keluarganya nggak ada masalah apa-apa, kita dekat, kita masih silaturahmi, nggak ada, bahkan kemarin baru posting juga, waktu mama saya kan baru 2 hari yang lalu pulang ke Jerman. 1 malam sebelumnya ketemu juga dengan keluarga, jadi emang sebetulnya
Yang nggak bermasalah ada apa-apa. netizen aja ya. Yang bermasalah netizen aja. Iya, Karena kalau netizen. ya orang punya opini boleh ya. Nah, kenapa banyak yang bilang perlu ya diposting? Ya mungkin mereka hanya ngelihat sesaat ini. Iya. Dia nggak tahu dari awalnya seperti apa serangannya, Iya. tuduhan netizen ke saya segala macam gitu. Dan itu kan ya ini mudah-mudahan tidak usah dengan kata-kata saya membela diri, cukup dengan hasil dari hakim begitu yang orang yang sangat netral, yang sudah biasa menangani hal seperti ini. Betul. Kalau saya ngomong, saya membela diri. Kalau Inge yang ngomong, Inge membela diri. Kalau hakim yang ngomong kan itu udah sah gitu. Jadi untuk menjawab segala Untuk tuduhan menjawab tanpa selama harus membela diri gitu. Oke. Jadi hubungan baik-baik saja dengan keluarga Inge, termasuk kita mau kasih lihat ini ada satu momen beberapa waktu yang lalu saat seorang Ari Wibowo berkumpul dengan keluarga Inge yang padahal saat itu belum diputus bercerai, Iya. konflik pun masih ada bersama dengan Inge. Happy 17 tahun birthday untuk Papa Mertua, Opa Api, dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan, bahagia dan sehat-sehat selamanya. Mas Ari, kemarin keluarga dari Inge ada yang hadir ke putusan perceraian? Nggak ada karena memang putusannya itu secara online. Jadi memang nggak ada Sidang persidangan. online. Oh, nggak ada persidangan. Ya, Maksudnya sidang online. tetap sidang tapi online gitu, Mas. Tidak, jadi cuman kayak Secara virtual? diumumkan aja. Oh, hanya diumumkan saja? Diumumkan secara online. Oke. Iya, gitu. Itu momen ulang tahun dari orang tuanya Inge ya? Ini ulang tahun, ya papanya Inge. Yang undang siapa? Keluarganya. Keluarga undang saya. Bukan dari Inge langsung? Hah? Bukan dari Inge langsung? Bukan. Saat itu pas ketemu sama Inge, Ya, saat ketemu sama Inge ya biasa aja. Biasa aja. Saya lebih banyak ngobrol sama keluarganya. apa yang Mas Ari rasain? Ada keluarganya Inge, ada Inge yang kita yakin bahwa kedekatan Mas Ari Iya. jelas tidak mudah dilupakan bersama dengan keluarga. Banyak momen yang sulit dilupakan termasuk baik hatinya. Dan memang tidak mau dilupakan juga. Bagaimanapun juga kan ini selalu akan menjadi oma-opanya anak-anak saya. Gitu. Jadi nggak mungkin saya karena apalagi sekarang setelah dapat hak asuh terus langsung udah nggak boleh ketemu lagi atau enggak. Berarti kan saya bukannya saya egois gitu ya kan. Ini kan ya ini oma-opanya gitu, nggak bisa dijauhkan dan emang mereka sayang banget sama cucunya. Kakaknya Inge juga sayang banget, adiknya Inge juga, dan aku nggak mau mereka kehilangan itu gitu. Karena keluarga aku udah tinggal sedikit. Papaku udah sangat tua, ya kan. Mama di Jerman, Ira sama aku udah cuma itu doang. Ada aku, Mas. Terima Sebagai kasih. teman, sebagai Tapi respon keluarganya Inge sendiri waktu ketemu di ulang tahun orang tuanya Inge bilang apa ke Mas Ari? Bilang apa? Iya. Nah, enggak. Mamanya minta maaf sama saya. Ya. Maaf atas kelakuan anaknya. Pasti nggak mudah juga untuk Nggak mudah. mendengar. Nggak mudah semua untuk ya. kita semua, ya. Semua ini nggak mudah buat kita semua, terutama buat anak-anak. Dan sangat disayangkan bahwa drama ini harus terjadi, padahal dari awal kita semua sudah sepakat untuk pisah secara baik-baik. Setelah ada putusan cerai, mama atau papanya Inge ada komunikasi lagi sama Mas Ari? Belum ada komunikasi. Kemarin saya coba telepon mamanya tapi belum diangkat. Saya hanya telepon mau menyampaikan bahwa walaupun saya dapat hak asuh, mama nggak usah khawatir, mama tenang aja, nggak ada yang berubah, sama seperti sebelumnya, anak-anak bebas, mau diajak jalan, mau Ini ketemu Mas Ari ke weekend. mama mertua maksudnya? Bukan mama mertua, iya dong. Oke, luar biasa, oke. Iya. Pasti juga Mas Ari menganggap orang tua Inge sudah menjadi orang tua sendiri. Sudah saya dan mereka anggap aku pun udah seperti anak mereka. Jadi ya nggak ada perubahan apa-apa.
Ya. Tapi banyak momen. Cuman antara aku dengan Inge aja. Hanya dengan Inge saja. Iya. So, oke, kita yakin bahwa kedekatan yang sangat luar biasa. Ya. Mas Ari sama mamanya Inge. Jadi Anything contoh ya buat kita semua ya. you would like to say, mau bilang apa sama mamanya Inge termasuk papanya? Ya, sama keluarganya Inge, pokoknya aku mau menyampaikan bahwa minta maaf, ternyata aku tidak bisa memberikan kehidupan yang diinginkan anaknya dan terpaksa berakhir di sini, tetapi itu tidak berarti dengan keluarganya pun harus berakhir. Tetap akan seperti sebelumnya, tetap kita tetap penuh kasih sayang, tetap saling ketemu, jaga silaturahmi, dan itu tidak akan pernah berubah. Kita berharap silaturahmi dengan keluarga Inge termasuk dengan papa mamanya tetap terjaga. Amin. Bukan hanya karena mereka adalah kakek nenek dari anak-anak Mas Ari, tapi kita yakin kedekatan Mas Ari begitu dekat dengan keluarga Inge Anugrah ya. Kita juga mau kasih lihat, ini ada satu artikel, pastinya sebagai seorang ayah ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Jadi Duda Ari Wibowo bakal kerja keras demi sekolahkan anak-anak di luar negeri. Rencananya emang mau disekolahkan. Iya. Kenapa di luar negeri, Mas? Oke, pendidikan di Indonesia bagus, luar biasa. Cuman mungkin anak saya udah ngelihat wah fasilitas di jadi dia ngelihat University of Melbourne itu kan bagus banget fasilitasnya segala macem. Jadi Daddy aku mau sekolah di sini, aku mau kuliah di sini. Ya udah kalau namanya untuk pendidikan kan sebagai orang tua kan Ya harus mendukung. ya mendukung gitu ya. Jadi ya udah mulai dari sini harus fokus kerja keras karena ini kan cuma beda setahun sama Marco kan. Jadi pasti Kenzo ke luar negeri pasti adiknya kan juga mau lanjut di luar juga gitu dan ya bakal kesepian juga sih karena ini nggak lama lagi. Kan ada Sih. kita Mas. Jadi sering undang ya. Sering undang ya. Mas kan Duda. Kita juga ada Duda, ada janda loh. Ada perjaka, lengkap semua di sini. Tunggu, kenapa Duda ke sini, janda ke sini? Ini janda, Oh, ini janda maksudnya kesini. ini janda. Ada Duda, Ini. ada janda. Saya Kalau saya bingung. ngarep Soalnya janda. maksudnya ngarep Mas janda. Ari gak enak kalau janda ke sana, biasanya juga ke sini janda mah. Iya. Tenang Mas, nanti kalau misalkan Mas lagi merasa sepi, Ya. calling lah kita. Terus kita mau ngapain di sana? Main rebana. Kita nyanyi, kita pokoknya happy-happy, senang-senang, bahagia. Mas Ari, Ya. anak-anak gimana responnya kemarin? Aku udah bicara sama anak-anak fine-fine aja, nggak ada masalah apa-apa. Memang ini yang diinginkan juga, supaya Inge juga bisa fokus dengan karir barunya. Kita dukung yang terbaik untuk Inge. Dan untuk anak-anak mereka, aku tanya waktu pas udah ketok palu itu kan, malamnya aku pulang, abis anterin ibuku ke airport, aku pulang, aku panggil anak-anak gitu kan. Kalian udah dengar, udah tahu hak asuh anak semua 100% ke papa, udah tahu. Oke, terus kalian tanya, are you guys okay? Ya, fine, nggak ada masalah. Oke, boleh main game lagi nggak? Jadi ya udah silakan. Mereka santai ya? Jadi mereka santai banget. Ya. Oke. Ya kan ini juga proses 5 bulan ini kan juga mereka Bukan udah yang ikutin sebentar. dari awal, jadi Oke. bukannya kaget atau apa gitu. Mas Ari, mau bilang apa sama anak-anak? Ya untuk anak-anak tetap sekolah yang rajin, pokoknya papa janji akan kerja keras supaya bisa semua keinginan anak-anak bisa tercapai dan pastinya keterlibatan mamanya juga tetap akan selalu dibutuhkan. Mas Ari, kita berharap yang terbaik untuk seorang Ari Wibowo. Bahagia dengan atau tanpa pasangan. Sehat selalu. Harus. Ari Wibowo bintang tamu kita yang pertama. Berikutnya kita punya bintang tamu selanjutnya. Ini juga aktris senior. Dia juga masih sendiri karena juga baru bercerai dan hidup bersama dengan ketiga anaknya. Siapakah dia? Sesaat lagi Vena Melinda akan hadir bersama kedua putranya. Tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger.